Baiklah teman-teman, pada pembahasan kali ini, Info Belajar akan membahas pembukaan CASN 2023. Dikutip dari website menpan.go.id, CASN 2023 akan dibuka untuk umum. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Senin 30 Januari 2023 mengatakan, tahun ini rekrutmen CASN melingkupi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara selektif dan terbatas, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Seleksi ini dibuka untuk umum tidak hanya jalur sekolah kedinasan. Formasi yang akan dibuka ditujukan untuk lulusan S1 dan SLTA. Dia menambahkan, ada 4 arah kebijakan pengadaan ASN 2023. Arah kebijakan pertama adalah fokus pelayanan dasar. Kedua, yakni kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital. Ketiga, merekrut CASN secara selektif. Keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Saat ini, pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi, tegas Menteri Anas. Pemerintah akan memprioritaskan tenaga honorer, namun tak semua honorer bisa langsung jadi CPNS 2023. Prioritas tersebut sejalan dengan rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer pada tahun 2023, karena ke depan, pegawai pemerintah hanya ada PNS dan P3K. Akan tetapi, menurut pendapat Ganjar Pranowo, selama ini negara belum mampu menyediakan pegawai sesuai kebutuhan. Beberapa pemerintah daerah menyiasatinya dengan mengangkat tenaga honorer untuk menutupi kebutuhan pegawai. Jadi, ada kemungkinan tenaga honorer tidak dihapus. Lalu, apa saja sih formasi yang dibuka? Menurut Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, formasi yang dibuka yaitu Hakim. Pada tahun 2021 lalu, Mahkamah Agung membuka formasi analis perkara peradilan sebanyak 1.540 formasi. Lalu, apa saja persyaratan yang wajib Anda ketahui pada formasi analis perkara peradilan sebagai calon hakim? 1. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun saat melamar. 2. Menguasai bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai prediksi TOEFL minimal 450 atau IELTS minimal 5,0. 3. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dan lulusan dari PTN atau PTS dengan program studi yang terakreditasi dari BAN PT pada saat ijazah dikeluarkan, serendah-rendahnya dengan akreditasi B. 4. Telah memiliki ijazah dan memiliki IPK minimal 2,75. Jaksa. Pada tahun 2021, Kejaksaan Agung membuka rekrutmen untuk 4.148 orang dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Namun, pada 2023 belum ada pernyataan resmi berapa banyak formasi yang akan dibuka. Dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya. Lalu, apa saja sih persyaratan pendaftaran CPNS? Mari kita bahas. Dikutip dari daftar cpns.id, syarat pendaftaran CPNS meliputi 1. Warga negara Indonesia. 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. 5. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai CPNS atau PNS, anggota TNI atau Polri, pegawai BUMN atau BUMD, atau tidak pernah diberhentikan karena pelanggaran atau hukum bagi pegawai swasta. 6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, anggota TNI atau Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas pemerintah. 7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat kegiatan politik praktis. 8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar. 9. Tidak memiliki ketergantungan pada narkoba. 10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditentukan pemerintah. Dan 11. Usia pelamar minimal 18 tahun. Jadi, demikianlah pembahasan CASN 2023 kali ini. Terus ikuti informasi lainnya di channel Info Belajar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih.